Kenyataannya memang hari ini di tubuh umat Islam sudah tidak lagi mempedulikan tentang ayat-ayat hukum ini. Jadi orang Islam hari ini lebih suka ya kalau ceramah cerita-cerita, kan gitu. Kalau sudah bicara hukum halal haram, ini sudah tidak menarik. Saya ingin kembali membaca ayat-ayat yang terkait dengan hukum itu. Apalagi kalau kita lihat di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tunqadhanna ural Islam urwatan urwatan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan akan terangkat ya satu ikatan demi satu ikatan di dalam Islam. Fa idza intaqadat urwatun fathabbatun nas billati taliha. Ketika satu ikatan itu terangkat, kata Rasulullah, maka manusia akan berpegang kepada ikatan yang lain. Dan Rasulullah juga mengatakan fa awwaluhunna naqdan, yang pertama kali terangkat, Pak, ya di dalam Islam banyak ikatan-ikatan tadi, yang pertama kali terangkat al-hukma, kata Rasulullah, adalah hukum. Wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir adalah salat. Artinya apa, Pak? Artinya disebutkan oleh para ulama hadis ini, ya kalau hukum itu masih diterapkan, menunjukkan bahwa umat Islam itu masih kuat. Tapi kalau sudah diangkat, sudah dilepas, umat Islam itu sudah lemah, ya. Wa akhiruhunna apa, Pak, tadi? Yang terakhir terangkat atau terlepas itu apa? As-shalah. Makanya disebutkan perbedaan antara seorang mukmin dan kafir itu adalah pada salatnya. Kalau udah nggak salat, udah lepas, sudah habis, tidak ada lagi ikatan sama sekali. Tapi alhamdulillah, Pak, ya, umat Islam mayoritas di Indonesia hari ini ya masih adalah ikatan terakhirnya, Pak, ya. Masih ada salat, ya. Tapi ya lemah, Pak, lemah. Kalau kita mau kuat, maka kita harus apa? Harus kembali mempelajari hukum-hukum Allah dan kemudian berusaha untuk menerapkannya, ya. Kalau kita disebutkan oleh Rasulullah, ya kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, maka kita masih bisa menerapkan hukum-hukum Allah itu di bawah kepemimpinan kita. Jadi kalau bapak di rumah sebagai pemimpin keluarga, maka usahakan menerapkan hukum-hukum Allah itu di dalam keluarga bapak. Atau lebih kecil lagi, kita sendiri yang nggak punya keluarga, itu pun pemimpin, maka berusaha untuk menerapkan hukum-hukum Allah pada kehidupan pribadinya. Itu minimal, Pak. Karena kebayangkan, Pak, ya, kalau semua manusia, khususnya yang beragama Islam, komitmen dia dengan hukum Allah terhadap pribadinya, atau semua umat Islam yang ada di Indonesia komitmen dengan hukum Allah pada kepemimpinan keluarganya, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Hukum Islam itu dengan sendirinya akan terrealisasi. Tapi hari ini banyak di antara kita memang ya maunya apa, Pak? Maunya nyalahin saja, gitu ya. Maunya nyalahin pemerintah saja. Karena pemerintah nggak mau menerapkan, akhirnya kita salahin terus pemerintah. Padahal kita juga sebagai pemimpin di rumah kita tidak mau menjalankan hukum-hukum Allah itu. Ya, jadi mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan berusaha untuk menerapkan hukum Allah di bawah kepemimpinan kita. Maka begitu kita terapkan, kita akan menjadi kuat, ya. Kita akan menjadi kuat, dan nantinya keluarga kuat akan terbentuklah sebuah komunitas yang kuat. Saya ingin menjelaskan terkait dengan hukum haramnya khamr dan juga judi. Kalau kita lihat khamr ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, secara arti bahasanya adalah yang menutupi atau yang menghalangi. Itulah khamr, ya. Jadi kalau misalnya saya mengatakan, ada seseorang yang mengatakan khamirtu al-ina misalnya, maka artinya adalah aku menutupi bejana atau ember, ya. Atau bisa juga diartikan khamirtu al-bab, aku menutupi apa? Menutupi pintu. Selain maknanya aghliqul bab, ya, aghliq. Jadi khamr itu kenapa dinamakan menutupi?
Karena pada dasarnya dia bisa menutupi atau menghalangi akal sehat manusia. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang terkait dengan khamr, setidaknya itu ada 4. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengharamkan khamr itu dalam satu ayat sekaligus. Bapak coba nanti lihat di dalam Al-Qur'an, minimal Bapak akan temukan 4 ayat. Yang pertama ada di dalam surat An-Nahl ayat 67. Mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana." Ya, dari buah-buahan, ya, baik itu kurma ataupun anggur, kalian mengambil darinya sesuatu yang memabukkan dan juga apa? Rizki yang baik. Jadi khamr, sesuatu yang memabukkan, diambil dari sari buah-buahan, baik itu dari kurma maupun anggur dan juga sari-sari yang lainnya. Yang intinya apa? Kalian menjadikan sesuatu yang memabukkan. Dan juga di situ apa? Ada rizqan hasana, ada rezeki yang baik. Ini ayat yang pertama yang terkait dengan khamr. Surat An-Nahl ayat 67. Yang kalau kita lihat ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti hukum khamr itu boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Nggak ada kalimat pengharaman tentang khamr di situ. Artinya bahkan disebutkan kalian akan mengambil sesuatu yang memabukkan darinya dan juga rizki yang baik. Dan ayat ini Bapak Ibu dirahmati Allah diturunkan oleh Allah di Mekah. Artinya apa? Artinya ketika di Mekah khamr itu belum haram. 13 tahun dakwah Nabi di Mekah, ya, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah menerima Islam sebagai cara hidupnya masih mengkonsumsi apa? Khamr. Karena memang di situ tidak ada larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita hari ini, ya, menjadikan ayat ini sebagai landasan hukum. Ya, karena di dalam ilmu tafsir ada namanya nasikh mansukh. Ya, ada ayat yang menjadi pengganti dan yang diganti. Ya, mengganti yang terdahulu. Nah, ayat-ayat yang turun di Mekah ini hari ini tidak bisa dijadikan sebagai standar hukum. Artinya ayat ini mansukh sudah. Jadi tidak boleh kita jadikan sekarang. Ya, kalau ada sari-sari dari buah-buahan, baik itu anggur, kurma, dan sari-sari yang lain, tidak boleh kita jadikan lagi sebagai apa, Pak? Sebagai sesuatu yang memabukkan. Ya. Karena kenapa? Karena nanti ayat yang kedua yang terkait dengan khamr itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 219, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana firman ini adalah menjawab pertanyaan para sahabat. Khususnya siapa? Khususnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika ya turun tadi firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 67 tadi, yang mana di akhir ayatnya di situ disebutkan inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun, ya. Sesungguhnya di dalam ayat itu ya ada tanda-tanda untuk kaum yang berfikir. Ya, maka Umar bin Khattab ketika melihat kondisi orang-orang yang meminum khamr dan juga berjudi, menemukan sesuatu yang kayaknya kurang manfaat atau sesuatu yang bisa merusak komunitas dan merusak akal, maka kemudian dia berdoalah kepada Allah. Ya, Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah, jelaskan kepada kami tentang khamr dengan sejelas-jelasnya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan juga maisir, judi. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa manafi'u wa ismuhuma akbaru min naf'ihima.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakan ya Muhammad kepada mereka, Umar bin Khattab katakan kepada Umar, fihima, di dalam khamar dan juga judi, ismun kabir, ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan pada khamar dan judi ada manfaat untuk manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengatakan khamar itu haram gitu. Pada khamar itu ada dosa besar, ada manfaat untuk manusia. Tapi kemudian Allah menekankan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan dosa dari keduanya itu lebih besar dari manfaat. Artinya apa? Dosanya lebih besar dari manfaatnya. Maka ketika mendengar firman Allah ini, dan saat itu para sahabat dan Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Jadi di Madinah masih sempatlah minum-minum khamr itu. Ya. Nah, ketika turun ayat ini, para sahabat ya begitu mendengar ada kalimat ithmun kabir, ada dosa besar, mereka kemudian meninggalkannya. Tapi sebagian lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena melihat ada apa tadi? Manafi'u linnas, di mana di situ ada kalimat ada manfaat untuk manusia. Nah, mereka tetap memanfaatkan khamr itu. Disebutkan oleh para ulama, manfaat yang disebutkan di sini adalah manfaat dari jual beli, Pak. Karena pada dasarnya dulu disebutkan oleh para ulama, ya, khamr-khamr yang ada di Madinah itu kebanyakannya adalah impor dari Syria, Syam. Jadi mereka impor, beli murah, jual mahal, manfaat. Nah, sahabat-sahabat ada yang memanfaatkan celah ini, Pak. Jadi kalau ada orang-orang hari ini yang masih cari-cari celah, Pak, nah itu biasa, Pak. Ya, jadi kalau ada hukum, ada ayat, misalnya itu arah-arahnya ini dilarang gitu ya. Tapi kemudian apa? Ada sebagian yang cari, oh ini boleh ini, kayaknya belum jelas dilarang nih. Nah, ini sudah fitrah manusia. Tapi sebaiknya apa? Sebaiknya adalah orang tadi begitu dia mendengar ithmun kabir, dia kemudian langsung meninggalkannya. Tapi sebagian yang lain tadi tetap memanfaatkannya. Maka kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, suatu ketika ya kita kenal Abdurrahman bin Auf, orang kaya Pak ya. Ya, setelah asar ya beliau buat apa namanya pesta lah begitu. Nah, habis makan-makan maka kemudian minum khamr. Ya, di Madinah itu. Maka kemudian datanglah sholat maghrib. Begitu azan maghrib, mereka pun sholat maghrib. Pengaruh minuman keras tadi, khamr tadi masih ada. Sesuatu yang menutupi akal tadi masih ada. Maka kemudian begitu sholat maghrib, imamnya membacakan firman Allah di dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Imam pun membaca a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Ini bunyinya. Karena kenapa? Karena dia sakau tadi, Pak. Akalnya sudah tertutup tadi. Harusnya apa? Harusnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tapi kalimat la-nya itu tidak dibaca, langsung maknanya hilang. Allah pun menurunkan firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 43. Di mana bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Turunlah ayat itu, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau tegakkan sholat sedangkan kamu sedang dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan atau kamu baca tadi. Ya. Maka kemudian apa yang terjadi, Pak? Para sahabat begitu mendengar kalimat ini, jangan kau dekati sholat ketika engkau mabuk. Maka mereka menambah semangatnya untuk meninggalkan khamr.
Tapi sekali lagi masih ada juga yang melihat celah. Celahnya adalah jangan dekati sholat ketika mabuk. Kalau enggak sholat boleh mabuk, kan gitu. Maka kemudian ada yang membuat acara, ya. Di situ disebutkan ada Sa'id bin Abi Waqqas, ya, habis sholat Isya. Mereka kan berpikir ini habis sholat Isya seperti ini kan panjang, Pak ya. Kalau minum 1 botol, ya subuh sadarlah, Pak ya. Sadar kan gitu ya. Dugaan mereka begitu. Maka kemudian habis sholat Isya, yang di situ ada Sa'id bin Abi Waqqas dan sahabat yang lain, ya. Bahkan di situ di hadis itu disebutkan mereka yang memasak kepala unta, gitulah ya. Maka kemudian setelah makan-makan mereka pun minum khamr, akhirnya mabuk. Nah, kalau udah mabuk kan Bapak tahu sendiri, ngobrol itu ngaruh, ya pokoknya nggak jelas omongannya. Maka muncul umpatan-umpatan di dalam syair-syair yang mereka keluarkan. Ya, syair-syairnya saling menghina. Yang terhina ketika itu adalah kaum Ansor. Maka orang yang terhina, ya, kaum Ansor ini mengambil tulang dagu dari kepala unta tadi dan kemudian dipukulkan kepada Sa'id bin Abi Waqqas sampai kemudian beliau pun terluka. Dan setelah itu Sa'id bin Abi Waqqas pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Yang nantinya ayat inilah yang menjadi final tentang hukum diharamkan khamr itu. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya pada khamr, tadi sesuatu yang menutupi akal, Pak. Dan khamr itu dijelaskan oleh para ulama, jumhur ulama, tidak mesti terbuat dari anggur, tidak. Kalau misalnya dibuat dari mangga, kalau dia sudah menjadi khamr, maka tetap statusnya khamr, haram. Walaupun ada sebagian ulama Hanafiyah, ya, ulama Hanafiyah, Imam Abu Hanifah mengatakan khamr itu khusus yang dibuat dari anggur. Selain yang dibuat dari anggur namanya nabiz. Tapi jumhur ulama mengatakan semua sari buah-buahan yang nanti menjadi khamr yang menutupi akal manusia ketika diminum, maka statusnya itu adalah khamr. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, ya, artinya jumhur ulama mengatakan seperti itu. Jadi kalau ada hari ini yang memabukkan selain dari anggur, itu tetap khamr. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, ya, khamr itu dan juga judi dan juga berkurban untuk berhala, ansab wal azlam, dan mengadu nasib dengan anak panah, ya, menentukan nasib dengan anak panah. Ini kalau ku tembak ke situ, kalau misalkan pas, ini nasibku begini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, rijsun min amali syaitan, najis, dan itu adalah dari perbuatannya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, jauhilah agar kalian menjadi orang yang beruntung atau menjadi orang yang menang, tuflihun. Ayat yang selanjutnya 91 Allah mengatakan, innama yuridus syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu menginginkan terjadi pada kalian permusuhan dan juga saling marah-memarahi. Seperti apa tadi? Orang yang sedang makan kepala unta tadi, akhirnya apa? Saling ngejek, akhirnya apa? Terjadi permusuhan, dan akhirnya apa? Saling pukul, kan gitu. Makanya kalau hari ini benar kita melihat firman Allah, banyak orang berantem gara-gara judi, banyak juga orang berantem gara-gara mabuk, ya.
Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, kata Allah. Dan menghalangimu dari mengingat Allah dan juga menghalangimu dari mengerjakan salat. Di akhir ayatnya Allah katakan, fahal antum muntahun. Maukah kalian berhenti dari khamr dan judi itu? Begitu mendengar kalimat ini, Pak, fahal antum muntahun, maukah kalian berhenti? Maka semua sahabat ketika itu membuang khamr-khamr yang ada di rumahnya. Berhenti mereka. Artinya nggak ada celah lagi, Pak. Nggak ada celah lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, fahal antum muntahun. Maukah kalian berhenti dari khamr dan juga judi? Maka dalam sejarah kan tercatat, Pak, ya, di jalan-jalan Madinah itu, di gang-gang Madinah itu banjir dengan khamr. Ya, karena memang ya kebiasaan penduduk Mekah dan juga Madinah ketika itu, Arab secara umum, mereka menjadikan khamr itu sebagai minuman ya yang rutin mereka nikmati. Ya, bahkan khamr itu kan semakin lama disimpan semakin apa, Pak? Semakin enak. Maka di rumahnya itu banyak, ya. Maka begitu kata Allah, fahal antum muntahun, maukah kalian berhenti? Mereka kemudian menumpahkan khamr-khamr tersebut yang dikiaskan sampai gang-gang di Madinah ketika itu banjir. Masya Allah, saking banyaknya, Pak. Nah, 3 ayat sebelumnya, An-Nahl 67, Al-Baqarah 219, dan An-Nisa 43, apakah hukumnya itu masih berlaku? Ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Nah, inilah yang dinamakan dengan mansukh. Mansukh itu terhapus hukumnya, ayatnya masih ada. Maka kalau orang tidak memahami tafsir dengan benar, bisa jadi, Pak, nanti orang akan berdalil dengan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 43 misalnya, di mana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau dekati salat ketika kamu sedang mabuk. Artinya apa? Oh, kalau nggak salat boleh. Kalau ini dijadikan sandaran, berarti apa? Dia belum memahami tafsir Al-Quran dengan benar. Kita temukan di dalam karya-karya ilmiah itu, ada ayat-ayat yang pada dasarnya secara hukum sudah mansukh, tapi kemudian dijadikan sebagai apa? Sebagai dalil untuk menguatkan pendapatnya. Orang yang sudah paham nasakh mansukh ini, pasti dia tidak akan salah di dalam menjadikan Al-Quran sebagai dalil. Karena yang menjadi nasikh atau hukum yang tetap berlaku itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 itu. Yang namanya khamr itu sudah mutlak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh menjadikan, misalnya tadi kan khamr itu memang ada dosa besar, tapi ada manfaatnya. Kan gitu kan? Karena hari ini ada orang yang jual beli khamr menjadikan itu sebagai dalilnya, Pak. Ya. Padahal di hadis Rasulullah pernah mengatakan, apa yang haram ya diminum, haram juga dijual. Apa yang haram dimakan, haram juga dijual. Tapi ada orang yang mengatakan, kan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, manafi'u linnas, ada manfaat untuk manusia. Padahal ayat itu secara hukum sudah mansukh. Artinya apa? Ayatnya masih ada, tetapi hukumnya tidak ada lagi. Ya, nanti ada pembahasan khusus tentang nasakh mansukh itu. Ya, apa itu nasakh, apa itu mansukh, apa contoh-contohnya, banyak di dalam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ada yang menjelaskan sekali-kali biar kita paham, kan begitu ya.
Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat pensyariatan diharamkannya khamar, ya, itu ada tahap demi tahap, ya. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya khamar itu langsung, ya, langsung diharamkan sekaligus, maka orang-orang Arab ketika itu tidak ada yang mau meninggalkannya. Begitu kata Aisyah. Karena Aisyah mengatakan permulaan yang diturunkan dari Al-Quran, ya, yaitu sebuah surah dari surah-surah yang pendek yang berisikan masalah surga dan neraka. Sehingga setelah manusia mantap terhadap Islam, barulah diturunkan ayat-ayat yang berisi tentang hukum halal dan haram. Seandainya permulaan ayat yang diturunkan itu tentang larangan minum khamr, tentu mereka akan berkata, kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Ya, jadi memang kita tidak bisa pungkiri, ya, di dalam Rasulullah SAW menyempurnakan syariat Islam ini, ya, dimulai dari penjelasan yang pertama adalah penjelasan tentang surga neraka, ya, bagaimana indahnya surga, bagaimana bahayanya neraka. Ini yang pertama dijelaskan. Begitu muncul dorongan, ya, keinginan manusia untuk masuk surga dan dorongan manusia untuk jauh dari neraka, baru kemudian apa? Turun ayat yang terkait dengan halal haram. Ya, sehingga apa? Sehingga manusia siap menerima tentang, ya, apa-apa yang menjadi batasan, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ada sebagian ulama kita menjadikan proses pengharaman khamr ini sebagai metode dakwah. Jadi kalau kita berdakwah, ya, kata sebagian para ulama, berarti seperti Allah mengharamkan khamr, kan gitu. Jadi kalau kita berdakwah jangan langsung apa? Jangan langsung mengatakan ini haram, ini halal, kan gitu. Ya. Jadi apa? Ya, ajak dulu pelan-pelan. Nanti kalau sudah mantap, baru kemudian jelaskan ini haram, ini halal. Sebagian ulama mengatakan begitu. Ada benarnya, ada benarnya. Makanya termasuk kalau kita lihat pendakwah yang mengenalkan Islam dulu di Indonesia, yang katanya siapa, Pak? Ya, konon katanya Wali Songo, gitu ya. Walaupun ada juga yang menafikan adanya Wali Songo. Terlepas dari dua pendapat ini, okelah, karena banyak orang Islam mengatakan adanya Wali Songo. Nah, kita lihat bagaimana proses dakwah mereka. Kita hari ini sudah sama-sama mengetahui mereka itu pelan-pelan di dalam merubah kebiasaan masyarakat. Termasuk ketika misalnya merubah rutinitas atau ritual-ritual yang dilakukan ketika orang meninggal misalnya. Ya, yang mana kita tahu dulu sebelum Islam datang, Indonesia ini kebanyakannya adalah orang-orang yang enggak bertuhan, artinya tidak bertauhid. Ya. Maka kemudian ada keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan syariat Allah. Di antaranya misalnya apa? Kalau ada orang meninggal, maka ruhnya itu, ya, main-main dulu di sekitar rumahnya, gitu kan? Nanti hari-hari tertentu misalnya pulang, gitu ya, nyari makan, gitu. Maka kemudian mereka pun menyiapkan makanan. Dan ketika menyiapkan makanan, mereka pun kemudian sambil membaca mantra-mantra yang kita pun tidak paham. Maka kemudian begitu dilihat oleh orang-orang yang awal-awal mendakwahkan Islam di Indonesia, maka kemudian dirubahlah cara itu, gitu. Karena cara itu mereka ketahui betul bahwa apa yang dilakukan itu adalah bertentangan dengan syariat. Maka kemudian, ya, mereka pun merubah pelan-pelan, ya, yang ketika itu mereka baca mantra-mantra, akhirnya apa? Dirubah dengan zikir-zikir, ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya hari ini kita baru tahu, tujuannya adalah untuk menghilangkan ritual itu, kan gitu. Tapi ternyata apa, Pak? Ternyata yang namanya manusia umurnya kan tidak terbatas lah. Ya, meninggal kemudian awal-awal pendakwah Islam di Indonesia. Akhirnya apa? Prosesnya belum selesai, kan gitu.
prosesnya belum selesai. Akhirnya apa yang terjadi hari ini, ya, apa yang menjadi batasan sampai para ulama awal-awal pendakwah di Indonesia itu meninggal, kemudian dijadikan apa, Pak? Dijadikan sebagai rujukan pada hari ini. Kalau seolah-olah ini sudah sempurna begitu. Maka ada sebagian dari kaum muslimin, ya, tidak kemudian menganggap bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang, tidak. Karena kenapa? Karena mereka menganggap ketika pendakwah awal-awal di Indonesia itu meninggal, itu masih dilakukan. Padahal hari ini kan kita ketahui, Pak, mereka pada dasarnya ingin menghilangkan itu, tetapi apa? Dengan cara yang bertahap. Ya, harusnya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita pada hari ini bukan menjadikan sampai batasan meninggal mereka itu sebagai standar hukum, tetapi apa? Kita melihat apa tujuan mereka, dan kemudian ketika mereka belum menyempurnakan itu, kita melanjutkan tugas mereka. Ini yang seharusnya. Sama seperti khamar ini, Pak. Apakah kemudian ketika kita mengetahui pensyariatannya tadi pelan-pelan, dan hari ini kita sudah tahu bahwa khamar itu adalah mutlak haram, tapi kemudian ketika kita ingin menyampaikan kepada masyarakat muslim hari ini, apakah kita harus mengulang lagi seperti pensyariatan awal, Pak? Kalau menurut saya, kalau kita ulang lagi seperti pensyariatan awal, maka sama saja kita mundur ke belakang. Benar nggak, Pak? Tapi harusnya apa? Harusnya kita hari ini karena syariat itu sudah sempurna, kita jadikan itu dan kemudian kita terapkan. Kalau dalam negara, berarti di negara. Kalau dalam keluarga, di keluarga. Kalau pribadi, kita terapkan pada pribadi kita untuk kemudian meninggalkan khamar itu dengan mutlak. Sehingga apa? Tahap dakwah itu meningkat gitu. Bukan apa? Bukan balik lagi. Paham, Pak, ya? Tapi hari ini yang terjadi, ya, dengan alasan disyariatkan pengharuman khamar itu adalah bertahap, maka dakwah pun hari ini bertahap dari awal lagi. Akhirnya apa? Syariat Islam yang sudah sempurna, tidak ada yang pernah mau menerapkannya. Disebutkan oleh Imam Muhammad Ali As-Sabuni, ya, khamar ini, ya, adalah yang paling merusak sesuatu yang berharga pada manusia. Ya. Apa, Pak, yang paling berharga pada manusia itu, Pak? Akal, Masya Allah. Dan khamar itu adalah yang merusak akal kita. Makanya hati-hati, Pak. Kita dan keluarga kita harus hati-hati dari khamar. Ya, banyak dan sedikit harus hati-hati. Apalagi Allah mengatakan tadi di dalam surat Al-Maidah ayat 90, rijsun. Khamar itu apa, Pak? Najis khamar itu. Walaupun memang, ya, kita harus berlapang dada. Para ulama tidak semua sepakat najisnya khamar itu pada zatnya. Tidak semua sepakat. Tapi jumhur ulama, 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengatakan khamar itu najis pada ainnya. Artinya apa, Pak? Kalau kita terkena khamar, kita harus cuci. Dan najisnya disebutkan najis mughalladhah. Karena najis itu kan ada 2, Pak, ya. Najis mukhaffafah, najis mughalladhah. Yang ringan dan ada yang berat. Khamar ini najis berat, Pak. Masya Allah. Dan alkuluniyah, bahasa Arabnya, atau bahasa kita alkohol. Nah, gara-gara terjadi perbedaan pendapat pada zat khamar itu, pada alkohol pun akhirnya terjadi 2 pendapat. Hari ini ada yang mengatakan alkohol itu najis. Dan itu mengikuti pendapat para ulama, jumhur ulama yang mengatakan bahwa khamar itu zatnya najis.
Makanya ada ulama hari ini yang mengatakan apa? Kalau pakai minyak wangi sholat, ada kolonianya, ada alkoholnya, najis bajunya, harus dicuci. Atau bapak hari ini, masya Allah, orang tidak bisa terlepas dari hand sanitizer. Ternyata masya Allah, di dalamnya ada alkohol. Jumhur ulama menghukumi alkohol itu hukum khamr. Kenapa? Karena alkohol itu kalau banyak memabukkan. Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram, kata Rasulullah. Apa yang membuat mabuk banyak, sedikitnya juga haram. Ya. Sampai pada kesimpulannya, khamr sekarang sudah mutlak haram. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, di awal kita sudah katakan bahwa khamr itu artinya adalah yang menutupi atau menghalangi akal. Musuh-musuh Allah hari ini mengetahui itu. Makanya mereka ingin menjadikan ini alat untuk menutup akal kita. Mereka kalau ngasih segelas, ya mungkin kita nggak mau. Ya. Walaupun dulu ada orang soleh yang mau, Pak. Ya. Karena dulu kan pernah ada cerita diceritakan oleh para ulama kita, ada seorang soleh itu kan, ya kemudian dipanggil oleh seorang wanita cantik gitu. Ya diutus seorang laki-laki untuk manggil dia, ya kata laki-laki itu, kamu dipanggil oleh wanita itu untuk apa? Untuk menjadi saksi katanya. Maka seorang muslim biasanya kalau diminta menjadi saksi mau dia, ya datang, ditutup pintunya, baru kemudian dikatakan, aku panggilmu sebenarnya bukan untuk menjadi saksi, tetapi apa? Agar kau mau meniduriku, kata perempuan cantik itu. Habis itu, atau kamu minumlah walau segelas khamr gitu. Ya. Atau pilihan yang ketiga, tolong kamu bunuh laki-laki yang menjadi pesuruhku ini. Ya. Pintu udah ditutup, nggak bisa lari lagi kan? Maka kemudian laki-laki soleh itu milih apa, Pak? Milih yang paling ringan menurutnya gitu kan? Apa kira-kira, Pak? Minum segelas doang, ya. Maka dia pun minum, dan ternyata ya memang khamr itu sesuatu yang memabukkan itu, kalau sudah kena minta lagi, Pak. Heroin, ganja atau lain-lain itu, kalau udah kena sedikit minta lagi. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia minum, dan dia pun meniduri perempuan cantik itu, dan juga membunuh laki-laki yang ada di dalam ruangan itu. Artinya gara-gara khamr semua kejahatan dia lakukan. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, khamr ini kita harus berhati-hati darinya. Yang hari ini musuh-musuh Allah tahu, Pak. Ini kalau ini masuk ke dalam badan kita, ini bisa menutupi akal kita. Hari ini masya Allah, Pak, khamr itu ada dalam makanan, ada dalam minuman, bahkan tadi ya sampai pada tempat cuci tangan kita pun ada kandungan yang ada di dalam khamr. Dan hari ini kita diharuskan untuk memakai itu. Kalau ke mall harus pakai itu. Berarti kalau jumhur ulama tadi ya menganggap kolonia itu alkohol itu sama dengan khamr, berarti kita disemprotkan najis. Hati-hati, Pak, ini bisa menutupi akal kita. Makanya zon saya, kenapa hari ini banyak umat Islam yang ketika disampaikan ayat-ayat Allah, diingatkan dia ketika khutbah Jumat misalnya, akalnya tidak mau terima lagi, Pak, kebenaran itu. Akalnya sudah apa? Sudah nggak masuk akal pikirannya. Ini bisa jadi di dalam tubuhnya sudah banyak unsur-unsur yang menutupi akal itu. Bahkan sekarang di dalam kopi pun itu ada unsur itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, apalagi kita hidup di kota besar ini, hati-hati dari yang ada unsur khamrnya. Ibu-ibu beli roti, beli cake, kalau ada unsur khamrnya
jangan pernah dinikmati. Jangan pernah berikan kepada anak-anak ibu. Karena begitu dikonsumsi oleh keluarga ibu, apalagi anak-anak yang masih bayi, itu akan membentuk kepribadian mereka. Ya, terlepas tadi pendapat para ulama, ada yang mengatakan enggak najis, ada yang mengatakan enggak najis. Dan ini semua ulama-ulama yang datang belakangan. Disebutkan Imam Syaukani mengatakan bukan ainnya yang najis, tetapi perbuatannya. Begitu juga Syekh Albani mengatakan bukan ainnya yang najis, tapi perbuatannya kalau diminumnya. Begitu juga ada pendapat terakhir Syekh Utsaimin mengatakan tidak najis ainnya, tapi ulama-ulama salaf terdahulu, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya, Imam Abu Hanifah mengatakan khomer itu innya adalah najis. Maka saya menasihati diri dan Bapak Ibu sekalian agar akal kita tidak tertutup. Hati-hati dari unsur-unsur yang ada khomernya. Sehingga kita apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menyelamatkan akal kita dari kerusakan. Begitu juga kita bisa menyelamatkan ya akal-akal anak kita dari tertutup dari menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya karena waktunya singkat, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Ya, intinya inilah yang terkait dengan hukum atau haramnya khomer. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai sandaran di dalam kehidupan kita. Kalaupun hari ini negara kita tidak mengharumkan khomer secara mutlak, karena undang-undang kita saya lihat ada celahnya. Jadi kalau ada kandungan di bawah 3%, di bawah 2%, itu masih boleh dijual, ya. Negara hari ini tidak melindungi akal kita, maka kita sebagai keluarga lindungilah diri dan juga keluarganya. Jangan sampai begitu kita melihat ada kandungan khomer walaupun 0,00 sekian persen, jangan sampai kita berikan kepada anak kita. Karena jumhur ulama mengatakan tadi bahwa najisnya itu adalah pada ainnya, bukan pada perbuatannya. Begitu juga kalau bisa hindari sekuat tenaga apapun yang ada unsur-unsur seperti alkohol tadi, jangan sampai digunakan untuk aktivitas kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedikit najis pakaian kita menghadap Allah, jangan-jangan gara-gara itu menyebabkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun harus menggunakannya, setelah itu cuci tangannya, cuci bajunya, atau kena badannya, mandi badannya, sehingga apa? Sehingga kita tetap menjadi orang yang suci. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.